Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Waalaikumsalam ditanam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Semoga kita semua diberi kesehatan. Oh, apa nih? Bentar. Oh. Materinya sekarang agak menjebak ya. Ini nanti buat kuis yang kedua. Emang saya belum posting kuis yang pertama kok. Jadi jangan lupa untuk eh, mengerjakan UKBM karena nanti setelah pembelajaran ini selesai saya akan buka link pengumpulannya. Dikumpulinya nanti sampai kuis yang kedua. Jangan lupa juga semua soal yang ada di sana ya. Jadi ini kamu bisa nanya siapapun, yang penting mengerjakan. Materi sekarang tentang apa sih? Oh, kalian semua ada UKBM, tolong sediakan UKBM itu di depan kalian. Nanti kita akan belajar based on UKBM itu. Nanti akan saya share screen UKBM-nya. Materi tentang gaya, F itu gaya ya, gaya gesek. Nah, ini yang bikin semua jadi ribet. Kenapa ribet? Karena ngitungnya jadi beda. Terakhir kan kita selalu ngomong bahwa eh, lantainya licin, licin, dan licin. Sebenarnya kan nggak begitu ya. Sebenarnya ada namanya yang kasar-kasar dan ada perbedaan tekstur. Nah, perbedaan tekstur itu yang menyebabkan adanya gesekan. Oke. Nah, adanya gesekan itu bisa dihitung. Kita harus pakai gaya gesek berapa, ban harus pakai gesekan berapa. Nah, gaya gesek itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah koefisien gesek. Koefisien gesek itu adalah hubungan antara dua permukaan yang bergesekan. Kalau kamu dorong lemari, ya, terus berat atau buat didorongnya susah, biasanya orang-orang zaman dulu nggak tahu sekarang ya, akan naro lap di bawah lemari itu. Katanya sih biar gampang digesek, biar gampang didorong. Karena hubungan antara kayu dan lantai itu tidak sebaik hubungan antara kain dan lantai. Gitu. Jadi kayunya taruh dulu di atas kain, baru kainnya didorong. Nah, itu mainin koefisien gesek tuh. Ya. Jadi masing-masing dari hubungan antara kedua bahan tuh beda-beda. Contoh yang terbaik saat ini adalah yang terburuk saat ini adalah hubungan antara aspal dengan karet. Itu buruk banget, makanya gesekannya gede banget. Yang artinya motor bisa aman ketika belok miring segala macam. Yang kedua adalah yang paling penting, gaya normal. Nah, koefisien gesek ini, kenapa gaya normal? Karena bergantung sama si permukaan yang jadi tempat untuk mendorong itu ditekan berapa. Jadi kalau misalnya kalian sering ke dulu mah ada time zone, nggak tahu sekarang apa ya. Pokoknya yang tempat-tempat main di mall gitu. Ada main kayak tenis meja, bukan tenis meja, tapi yang mengandalkan udara yang keluar dari table-nya. Jadi yang ngangkat si piringan biar bisa didorong-dorong. Itu kan jadi menghilangkan gaya gesek sementara dengan mendorong piringan dengan udara dari udara. Jadi kalau dia gesekkan langsung sama si meja, dia susah geraknya. Tapi kalau dia diangkat dikit sama udara, gaya geseknya berkurang. Ya kalau kamu ngangkat sesuatu kan, memindahin sesuatu dengan diangkat kan jadi nggak ada gaya geseknya kan, karena normalnya hilang. Wait. Oke, normalnya hilang. Maka sekarang
koefisien gesek itu kan lambangnya mu. Ya. Kalau gaya normal lambangnya m. Nah, gaya gesek sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis, F gesek statis. Yang kedua adalah F gesek kinetis. Jadi ini ada yang statis, ada yang kinetis. Bedanya apa? F gesek statis itu mempertahankan benda agar tetap diam. Mempertahankan, bukan tetap diam sih, mempertahankan sigma F-nya itu sama dengan 0. Artinya apa kalau sigma F sama dengan 0? Pilihannya kalau nggak diam, ya GLB. Kalau kinetis, dia memperlambat. Memperlambat aja. Jadi ingat, kalau F gesek yang statis, itu urusannya bendanya masih diem atau GLB. Kalau kinetis, dia bendanya udah gerak. Maka, koefisien gesek itu ada dua juga. Ada mu S, ada mu K. Mu S itu koefisien gesek statis. Mu K itu koefisien gesek kinetis. Gitu. Ini belum hitung-hitungan ya. Baru sekarang masuk ke rumus. Maka F gesek, kesimpulannya ada dua. Yang pertama ada F gesek statis. Yang pertama ya. Yang kedua adalah F gesek kinetis. F gesek statis berarti mu S dikalikan normal. F gesek kinetik mu K dikalikan normal. Perhatikan ada normal di situ. Jadi selalu harus nemu normalnya dulu. Kalau normalnya belum nemu, maka F geseknya belum akan ketemu. Kalau normalnya salah, berarti F geseknya salah. Nah, ini udah ya. Ini akan saya hapus. Ini pendahuluan. Nah, uniknya adalah F gesek statis nilainya berubah-berubah. Dan ada maksimalnya. Kalau F gesek kinetik tuh enggak. Dia nilainya tetap. Contoh. Saya gambar langsung aja ya. Ini ada dataran. Tapi nggak lurus. Kenapa kalau pengen lurus tinggal pakai ini aja. Ini ada dataran. Kemudian ada benda. Ini misalnya massa bendanya itu 5 kilo. Dikasih tahu di soal bahwa mu S-nya itu adalah 0,3. Mu K-nya adalah 0,15 misalnya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah gambar dulu garis gayanya. Kalau massanya 5 kilo, berarti W-nya adalah 50 Newton. Karena nggak ada gaya lain dan ini mendatar, maka gaya normalnya adalah 5 kilo juga. 50 Newton juga. Nah, misalnya si ini kamu tarik ke sana dengan gaya F. Pertama,
kamu harus tahu dulu F geseknya dari gaya normal ini. Misalnya ini kasar ya. Maka ketahuan dari sini. F gesek statisnya adalah 0,3 dikalikan 50 alias 15. Sementara F gesek kinetisnya sama dengan 0,15 dikalikan 50. Jadi 7,5 Newton. Nah, sekarang kalau kamu kasih gaya F-nya sama dengan 10, apa yang terjadi? Kalau kamu tarik dengan gaya 10, apa yang terjadi? Ada perpindahan, Kak. Ada perpindahan. Nah, normalnya orang akan jawab begitu. Tapi, dengan kamu kasih gaya F10, si F gesek statis ini masih bisa nahan. Ini nilai maksimal. Ingat, gaya gesek statis itu fungsinya untuk menahan agar benda tidak bergerak atau diam. Maka di sini akan muncul gaya gesek di lantai. Nah, di sini gaya geseknya di lantai ya gambarnya. F gesek. Nilainya 10 juga. Masih statis. Jadi kalau kamu kasih gaya 10 Newton, F geseknya, F gesek statis, nilainya 10 juga. Kondisinya benda masih diam. Karena si F gesek statis ini masih bisa nahan sampai 15 Newton. Kalau kamu kasih ini F-nya misalnya 12 gitu. Ntar dulu, ini saya tulis dulu. Nilainya 10. Ini sifatnya statis ya. 10S, statis. Kalau kamu kasih gaya 12 Newton, maka F geseknya juga 12 Newton yang statis. Karena masih kuat nih, kondisinya masih diam. Kalau kamu kasih gaya 14 Newton juga, ini masih 14. Karena nilai maksimalnya 15. Ini statis. Ini penting karena kamu harus ngecek dulu apakah bendanya diam atau bergerak. Masih 14, maka ini 14 juga. Statis. Masih diam. Kamu kasih 15, ini juga masih 15. Statis. Tapi kondisinya tepat akan bergerak. Jadi dikit lagi dia gerak. Tapi masih diem ya. Karena nilai maksimalnya masih kecapai. Nah, kalau misalnya kamu udah mulai masukin angka 15,001. Di sini misalnya 15,001. Maka nilai F gesek statis itu udah kalah. Maka akan muncul gaya gesek yang baru. Namanya kinetis. Berapa besarnya? 7,5. Kalau kamu kasih gaya 100 pun, 100 Newton, ini akan 7,5. Ini 7,5 kinetis. Kondisi memiliki percepatan. Kamu pengen kasih 100, sama 7,5. Memiliki percepatan. Mau kasih 1000 sama 7,5. Jadi percepatannya sih berlawanan arah, makanya lama-lama berhenti. Jadi perhatikan mana gaya gesek statis, mana gaya gesek kinetisnya. Cari dulu dua-duanya.
Begitu ya. Kemudian, nih, yang bidang miring gimana? Misalnya masanya adalah 20 kg. Jangan 20 kg, 2 kilo aja lah. Kemudian, mu S-nya diketahui 0,3. Mu K-nya diketahui 0,1. Nah, hal pertama yang harus kamu gambar adalah, ini W-nya ke bawah nih. Nah, ini W. Sama dengan 20 Newton. Kemudian, karena misalnya sudut ini adalah 30 derajat, maka ini harus diluruskan ke sini. Nilainya 20 sin 30 derajat. Ingat kalau sudutnya di bawah sini ke bawah, yang arahnya miring ke bawah itu kalikan sin. Yang ini adalah 20 cos 30 derajat. Nah, dari sini kamu harus tahu gaya normal. Gaya normalnya ini. Berapa gaya normalnya? Ya 20 kalikan setengah akar 3. Karena 20 cos 30 kan 20 kali setengah akar 3. 10 akar 3. Maka ini juga akan jadi 10 akar 3. Yang 20 sin 30 yang ke bawah jadinya 10. Dari sini kita bisa tahu gaya geseknya. Gaya geseknya kemana sih? Gaya geseknya itu ke atas karena jatuhnya ke bawah ya. Muncullah gaya gesek di sini. Yang kamu harus cek dua-duanya. Cobain. F gesek statisnya akan sama dengan 0,3 dikalikan 10 akar 3. Sama dengan berapa? 3 akar 3 Newton. F gesek kinetisnya berapa? 0,1 dikalikan 10 akar 3. Berapa? Akar 3 Newton. 3 akar 3 itu nilainya kalau pakai kalkulator, nggak apa-apa ya pakai kalkulator ya. 5,2. Kalau akar 3 itu 1,7 lah kira-kira. Lihat di sini. Bendanya gerak nggak? Akhirnya. Lihat dulu. Bendanya berarti bergerak. Kenapa kok tahu bisa bergerak? Ini. Yang dikasih G ke bawah kan 10. F gesek statis maksimalnya 5,2. Itu 10 udah lebih dari 5,2 nih. Artinya bendanya bergerak. Yang kepake gaya gesek apa? Yang ini. Berarti gaya geseknya kinetis sama dengan 1,7. Baru kamu bisa tahu percepatannya. Berapa percepatannya? A sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik siapa? 10. Yang nahan siapa? 1,7. Dibagi masanya 2 kg. Beres. Kayak gitu. Jadi perhatikan cara nyari gaya normalnya. Begitu. Habis ini kita latihan soal tentang gaya gesek. Tapi ada satu hal yang kelupaan minggu lalu saya nggak jelasin, yaitu di lift. Yang di lift atau segala macam yang ditarik. Begini. Logikanya sederhana. Kalau yang tentang lift ya. Kamu pernah nimbang berat badan dong? Pernah nimbang berat badan nggak? Saya pernah, Pak. Nah, nimbang berat badan itu, kan kita naruh timbangan di bawah kaki ya. Artinya kita ngasih tekanan ke alat itu, sehingga alat itu ngasih feedback ke kita, bahwa dia tuh ngerasain tekanan berapa sih kan gitu sistemnya.
Jadi timbangan itu sistemnya bukan dia ngukur, tapi dia ngasih feedback. Dia ngasih balasan dalam tanda kutip ke kita karena kita sudah neken si timbangan itu. Artinya apa? Timbangan yang diinjek ya, bukan timbangan yang digantung. Yang diinjek. Sebetulnya dia memberikan data, bukan data berat, tapi data gaya normal. Jadi gaya normal yang dirasakan oleh si timbangan itu berapa? Berarti karena kita tegak lurus sama si timbangan itu, maka itu sama dengan gaya berat kita. Jadi kalau misalnya ini timbangan, dia dikasih gaya dari tubuh kita adalah 800 Newton, alias 80 kg tubuh kita. Dia akan membalas juga dengan 800 Newton kan? 800 Newton begitu. Jadi yang terbaca di timbangan adalah bukan gaya berat, tapi gaya normalnya. Makanya kalau timbangannya miring itu beda. Nah sekarang gimana kalau si timbangannya kita bawa ke lift? Terus liftnya naik atau turun? Logikanya sederhana sebenarnya. Pada saat ini pernah naik lift kan semua? Saya percaya kalian semua pernah naik lift. Kalau kamu liftnya naik, kamu akan merasakan kaki kamu lebih menekan ke lantai. Kalau enggak, tubuh kamu ketinggalan lah, agak pusing gitu. Kamu akan merasakan sesaat kaki kamu lebih menekan ke lantai. Artinya, kalau lantai itu adalah timbangan, maka timbangan akan merasakan hal yang lebih berat. Maka timbangan akan ngasih feedback dengan gaya yang lebih besar lagi. Jadi kalau liftnya naik, gaya normalnya makin besar. Alias, gaya normalnya itu sama dengan massa bukan hanya gravitasi aja, tapi ditambah oleh percepatan lift. Jadi misalnya, gravitasinya 10, liftnya naik dengan percepatan 2. Berarti massanya bukan dikalikan 10 lagi yang terbaca oleh si gaya normal itu. Si timbangan itu. Ditambahin 2, jadi massa dikalikan 12. Nah, pada saat liftnya turun, kamu akan merasa kehilangan berat badan sementara. Maka gaya pada timbangan akan berkurang. Maka normalnya itu adalah M dikalikan gravitasi dikurangi. Nah, ini logikanya ya. Ini nggak pakai rumus resmi. Tapi kalau pengen rumus resmi, yang kita tahu adalah kamu ngasih W. Kemudian si timbangan dia ngasih gaya normal. Ya. Pada saat ini bergerak ke atas atau lift naik, sigma F-nya nggak sama dengan 0 dong. Sigma F-nya nggak sama dengan 0. Kenapa nggak sama dengan 0? Jelas-jelas bergerak. Kan? Orangnya bergerak. Maka sigma F-nya sama dengan M kali A. Yang narik ke atas positifnya adalah N. Ke bawahnya adalah W. Sama dengan M dikalikan massa siapa? Massa orang lah pasti. Kan orangnya juga bergerak. Kita lihat orangnya. Kan kita melihat yang terjadi pada orang. Dikalikan A punya lift. Nah, maka normalnya akan sama dengan M dikalikan A oleh lift ditambahin M dikalikan G. Maka M ya G ditambahin A. Sama jadinya, sama kayak yang ini. Nih, sama kayak ini. Kemudian kalau yang liftnya turun, berarti kan A-nya ke bawah nih. Sama sigma F-nya nggak sama dengan 0. Berarti sigma F sama dengan M kali A.
N dikurangin W sama dengan M dikalikan alif, tapi alifnya negatif. Kenapa negatif? Karena ke bawah. Maka N akan sama dengan MG dikurangin M dikalikan alif. Alias sama dengan M G dikurangin A. Sama kayak ini. Begitu. Itu kita harus melihat dari sisi si orang. Ini penjelasan kenapa kalau misalnya kita tarik pegas ke atas, maka pegas itu akan, si bebannya akan tertinggal duluan. Nah, ini sama kayak lift kasusnya. Kalau kamu bawa air di pesawat, saya setiap naik pesawat, saya pasti airnya taruh di jendela. Saya mau ngecek kemiringan si airnya berapa. Dari kemiringan itu, saya bisa nebak kecepatan pesawatnya berapa. Kira-kira pas naik tuh. Naik pada saat lepas landas ya, pada saat lurus. Pada saat naik itu pasti miring. Pada saat lurus itu kan air ketinggalan tuh sedikit. Maka membuat kemiringan pada permukaannya. Nah, kemiringan itu yang bisa menentukan berapa kecepatan si pesawatnya. Tanpa harus tahu lihat speedometer. Ini saya offin dulu karena bentar lagi beres. Sekarang lihat nih, buka UKBM-nya bareng-bareng. Ini saya mempermudah kalian agar bisa mengerjakannya dengan saya bantu dikit-dikit lah. Jadi kalau ada gambar begini. Oke. Pertama kali, kalau misalnya ada, ini diisi ya, kalau di UKBM-nya nanti kamu foto. 5 kg berarti apa? Ada W-nya 50, udah betul. Kemudian, nilai P itu nanti di tabel, Q-nya juga di tabel. Mu S-nya 0,5, mu K-nya 0,2. Kenapa sih Pak mu S lebih gede daripada 0,5 lebih gede daripada mu K? Iya, karena kalau mu S-nya lebih kecil, masa kalau mu S sudah kalah muncul mu K yang lebih gede? Gitu. Kan mu S justru yang lebih gede biar dia bisa menahan sampai benda benar-benar tidak bisa bergerak, masih diam. Jadi dia tidak bergerak. Kalau dalam grafik begini. Jadi kalau kamu kasih gaya, jelek. Ini ada grafik nih. Ini ada grafik F gesek. Ini ada grafik gaya. Pada saat F geseknya naik, kok F geseknya naik? Sorry, salah. Ini ada grafik gaya biasa F. Pada saat gayanya naik, F gesek statis itu naik dulu. Truk sampai keadaan puncak. Berarti puncaknya gaya gesek itu ini adalah nilai F gesek statis. Jadi pada saat F-nya 10, F gesek 10. 15, 15, 20, 20. Terus sampai mentok. Habis itu dia turun. Baru ada nilai yang sama terus. Nah, ini adalah nilai gesek kinetis. Nah, ini adalah F gesek kinetis. Yang biru. Jadi grafiknya begitu. Dari situ kelihatan F gesek statisnya tuh di maksimal. Di yang paling tinggi. Jadi dia tuh udah menahan sampai sejauh itu. Habis itu dia menyerah setelah kalah. Digantikan oleh F gesek kinetis. Yang lebih kecil. Begitu ya. Nah, maka ini harus cari dulu nih F geseknya dengan mencari gaya normalnya. Gaya normalnya ini 50 Newton. Gaya berarti 50 Newton karena tidak ada gaya lain yang bekerja ya. Nah, kemudian F gesek statisnya ketahuan 25 gara-gara 0,5 dikalikan 50. F gesek kinetisnya juga ketahuan 10, jadi gara-gara 0,2 dikalikan 50. Kalau gayanya masih 10, statis masih kuat, masih 10. Gayanya 15 masih kuat, 20 masih kuat. Nah, ketika 25 tetap 25 tapi maksimal, benda tepat akan bergerak. Ketika 0,000001 baru mau masuk kinetis. Nah, sekarang jawab pertanyaan yang di sini nih. Kalau dikasih 5,5 berapa?
Siap 10, Pak. 5,5. Kalau 5,5 itu 5,5 Pak. kalau 5,5 itu masih statis masih kuat. Karena statis masih kuat. Karena statis masih kuat, maka dia cuma ngasih 5,5 lagi. Karena statis masih kuat untuk bisa nahan benda agar diam. Sehingga 5,5 itu dibalas 5,5 lagi, biar diam kan, kanan sama kiri sama. Kalau 0,4675 Newton, ya dia akan balas berapa? 0,4675 lagi. Karena masih di bawah 25. Nah, kalau 167.800 baru 25 tuh udah kalah. 10 pasti. Paham ya? Jadi yang penting kamu cari dulu nilai normal, baru cari satu-satu nilai F geseknya. Nah, ini dibaca. Nah, coba ini kamu perhatikan. Saya mau ngerjain soal aja. Saya kenapa latihan soal ini? Karena ini susah lumayan. Balok bermasa 40 kg. Terletak di atas bidang datar dengan koefisien gesekan 0,02. Nah, ini nggak dikasih tahu nih. Nggak dikasih tahu berapa. Maka gaya geseknya, gambar aja dulu. Jadi di sini tuh, set, gambar. 40 kg. Oh, berarti ke bawahnya berapa sih? W-nya 400 Newton. Gitu. Normalnya berapa sih? Oh, langsung nih ketemu karena nggak ada gaya lain 400 juga. Katanya koefisien gesekannya nggak tahu yang kayak gimana, pokoknya mu aja. Mu-nya adalah 0,02. Tapi kalau kecil begini, dipastikan dia adalah kinetis. Maka F geseknya adalah 0,02 dikalikan 400. Berapa? 8. Jadi F geseknya itu akan 8. Entah itu statis atau kinetis ya. Kalau statis berarti maksimalnya 8, kalau kinetis berarti ya 8. Yang cuma nanya gaya gesek. Jadi ini ngecek rumus kalau gaya gesek adalah mu dikalikan normal. Jangan langsung hapus ya. Kalau misalnya kelamaan nanti kalian sempat buat nyatet. Nomor 2. Sebuah benda bermasa 10 kg ditarik oleh gaya F sebesar 20 Newton. Nah, ini tuh harus digambar dulu. Nah, ada benda ditarik 20 Newton dengan arah membentuk 30 derajat terhadap lantai datar. Berarti kan tariknya gini. Nah, F-nya 20 Newton. Nah, membentuk sudut 30 derajat. Berarti kan ini. Nah, ini adalah 30 derajat. Masanya berapa? Masanya 10 kg. Karena masanya 10 kg, maka ke bawah berapa? Ya, 100 Newton. 100 Newton. Nah, pertanyaan saya, normalnya berapa ke atas? Normalnya berapa ke atas? Surat Siap 100, Pak. Nah. 100 Newton. Nanti dulu. Karena ada F yang miring. Ada F yang miring, kamu ubah dulu F yang miring ini. Jadi F versi X, ke sini. 20 cos 30 alias 10 akar 3. Ada juga F versi Y ke atas. Yang nilainya adalah Fy sama dengan 20 sin 30. Yang nilainya adalah 10 Newton. Baru sekarang ketahuan gaya normalnya berapa. Kan gaya normal itu kan atas sama dengan bawah. Ke bawah 100, ke atas sudah kepake 10. Berarti gaya normalnya berapa? 90 Newton. Ada yang masih kurang paham kenapa 90? Jadi ke bawahnya 100. Ditekan 100 nih si permukaan. Tapi dibantu 10 sama Fy. Maka normalnya cuma 90. Nah, mu-nya nggak ada. Nggak apa-apa. Berarti jawabannya kan kagak ada.
Ada jawabannya. Pertanyaannya tuh apa nih? Bila benda belum bergerak. Nah, ini dia. Bendanya belum bergerak. Kalau bendanya belum bergerak, artinya gaya geseknya ya sama dengan Fx gitu. Maka F geseknya adalah, ini statis ya, karena belum bergerak, adalah 10 akar 3 Newton. Karena dia belum bergerak. Nah, sekarang kalau iseng ditanya berapakah koefisien gesekannya? Ya udah, tinggal ini kan mu statis dikalikan normal. Mu statisnya kagak tahu, normalnya adalah 90. Ini 10 akar 3. Maka mu S-nya ketahuan bahwa 1/9 akar 3. Kalau benda belum bergerak, kenapa? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk kan itu pertanyaannya bila benda belum bergerak jadinya 10 akar 3. Kalau udah bergerak, Pak? Nggak tahu. Kalau udah bergerak, kita kan harus tahu mu K-nya. Ini kan bendanya belum bergerak, jadi dipastikan kanan sama kiri sama kan? Iya, Pak. Nah, berarti F gesek yang ke kiri itu sama dengan F yang narik ke kanan. Nah, kita hanya bisa mentok sampai ketemu mu S-nya. Nah, kalau misalnya bendanya udah bergerak, kita nggak tahu justru. Kurang informasi. Begitu. Nomor 3. Padahal saya nggak hapus juga, kalian masih bisa lihat kok. Kan direkam ini. Ini rekamannya saya masukin nggak ya? Nomor 3. Ini nggak tahu ntar saya rekamannya saya potong atau enggak ya. Nomor 3. Lihat gambar di bawah. Jika mu S-nya 0,5, nah itu ada informasinya kan. Mu S-nya 0,5, mu K-nya adalah 0,2. Maka besarnya F yang diperlukan supaya balok bergerak dengan percepatan tetap 28. Kita lihat. A-nya 28 meter per sekon kuadrat. Kalau baloknya udah bergerak, berarti kita pakai yang mana? Statis atau kinetis? Yang kinetis. Yang ini dong, makanya. Berarti statis tuh nggak kepake lagi. Begitu. Karena statis nggak kepake lagi, udahlah. Kita gambar aja dulu. Gambar dulu nih, si ini. Nah, ini ke bawah. Berapa? Karena W-nya 100 Newton. Terus ke kanan, kita nggak tahu F-nya berapa. Justru kita cari ini. Normalnya berapa normalnya? Karena nggak ada gaya lagi, normalnya berapa? 100 juga dong. Nah, masanya katanya 10 kg. Tahu dari mana apa 10 kg? Karena W-nya 100, gravitasi 10. Nah, sekarang gaya gesek kinetisnya berapa? Cari dulu. FGK sama dengan mu K, berarti 0,2 dikalikan 100. Sama dengan 20 Newton. Berarti dipastikan gaya gesek kinetisnya adalah ke kiri. FGK-nya adalah 20 Newton. Ya udah, sekarang kamu tinggal kerjakan yang versi buat nyari A-nya. Kamu tahu kalau A itu akan sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik siapa? F. Kita nggak tahu berapa. Yang nahan siapa? FGK 20. Dibagi masanya adalah 10. Hasilnya harus 28. 28 sama dengan F min 20 dibagi 10. Gitu. Maka jadinya berapa? 280 sama dengan F min 20. Maka F-nya akan sama dengan 300 Newton. Begitu ya. Karena ini terlalu gampang di awal-awal, kita lari ke soal yang susah-susah di bawah. Mana yang susah-susah ya?
Satu soal lagi yang susah nih. Ini masih gampang. Ini juga masih bisa dikerjakan. Kayaknya ini susah nih. Nah, ini soal UTBK. Nomor 16 itu soal UTBK. Lihat. Ini gampang 16, sorry. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini. Nomor 12 ya. Lumayan. Dari gambar di bawah ini, MA sama dengan MB 2 kg. Berarti kan, kamu harus gambar dulu nih, seperti biasa. Set. Ini ada massa B. Di sini ada massa C. Nah, si massa B-nya itu ke katrol. Ininya ke massa A. Katanya massa A dengan massa B sama-sama 2 kg. Ini nih. Ya. Sama-sama 2 kg. Artinya apa? Ke bawah sini ada W sebesar 20 Newton. Dari massa B ke bawah ada WB sebesar 20 Newton. Koefisien gesek statis antara B dengan alasnya adalah 0,8. Ini ada mu S nih. Mu S-nya adalah 0,8. Buset, gede banget ini. Ini kayak aspal sama ban. Nah, terus ada lagi WC kan di sini. Kita nggak tahu berapa WC ini. Yang jelas ada gaya normal ke atas. Nah, gaya normal ini adalah pasti sama dengan WB ditambahin WC kan. Karena normal ditekan sama WB, ditekan juga sama WC. Begitu. Nah, sebelah kiri pasti ada gaya gesek. Karena kalimatnya adalah besar massa MC yang diperlukan supaya sistem dalam keadaan tepat saat akan bergerak. Artinya udah gerak belum? Belum bergerak. Belum, Pak. Yang nariknya adalah 20. Maka yang nahannya juga harus 20. Maka F geseknya adalah 20 juga. Gitu kan? Kan gerakannya kan pasti harusnya kayak gini. Tapi karena tidak bergerak, maka yang menahan itu yang ke kiri, bukan yang 20 ke bawah. Tapi yang ke kiri. Karena gerakannya kanan-kiri nih yang si C sama B nih. Ya udah, tinggal gitu aja. Sigma F-nya sama dengan 0 tepat saat bergerak kan. Maka WA itu harus sama dengan F gesek statis. WA-nya 20, F gesek statisnya juga 20 kan. Nah, F gesek statis kan rumusnya mu S dikalikan normal kan. Mu S-nya adalah 0,8 alias 8/10. Normalnya adalah 20 ditambahin WC. Sama dengan 20. Jadi 200/8 sama dengan 20 ditambahin WC. 200 bagi 8 kan 25. Berarti 5 sama dengan WC. Berarti WC sama dengan 5 Newton. Maka MC adalah 0,5 kg. Kenapa 0,5 kg? Karena WC itu adalah MC dikalikan 10. Gravitasi ya. Maka MC-nya 5 bagi 10. 0, gitu-gitu aja kan? Oke, sekarang saatnya kalian berpikir. Saya udah bantu berapa soal tuh di UKBM. Ingat kalau yang sudut-sudut jangan pernah lengah ya.
Sudut-sudutan itu, aduh, bukan susah dihitung sebenarnya. Anda ini tidak peka terhadap sin cosnya. Makanya nanti salahnya itu bukan salah rumus, salah ngitung.